Halo guys, welcome back to channel Wildan Tarigan. Dan dimana hari ini gue akan storyin alur cerita tentang film Code Prison. Cerita ini mengisahkan tentang sekerombolan mahasiswi yang terjebak di dalam desa penuh lelaki psikopat. Oke, tanpa banyak spoiler, mari kita langsung saksikan ceritanya. Check it out. Scan dibuka dengan dikejarnya seorang wanita yang dikejar oleh beberapa pria. Ya, sepertinya wanita itu hendak diperkosa, tapi sebelum diperkosa wanita itu kakinya dipotong terlebih dahulu. Scan berpindah di mana terdapat sebuah mobil yang dalamnya berisi anggota mahasiswa yang cantik beserta dosennya, di mana kita berfokus kepada wanita yang bernama Sagiri. Jadi di mana Sagiri dan bersama teman-teman yang lainnya mendapatkan tugas untuk melakukan penelitian di sebuah kampung sebagai syarat kelulusan mereka. Di tengah perjalanan, mobil yang dikendari mereka itu tiba-tiba mati karena bensin mobil mereka telah habis. Mau tidak mau, Sagir dan teman-temannya pun harus mendorong mobil itu. Beruntung mereka bertemu dengan warga desa di sana, dan warga desa di sana bersedia memberikan bensin kepada mereka. Mereka pun akhirnya tiba di rumah kepala desa Ayaka, dan kepala desa Ayaka memperkenalkan anaknya kepada Sagiri dan teman-temannya. Dan bisa dilihat bahwa anak kepala desa Ayaka adalah orang yang pemalu. Dan dosen Sagiri pun tertarik dengan topeng yang ada di rumah kepala desa tersebut. Kepala desa itu pun mengatakan bahwa topeng itu milik dewa mereka, yang dimana dewa mereka memberikan topeng itu untuk menjaga kampung halaman mereka. Kemudian upacara penyambutan pun dilakukan oleh kepala desa Ayaka untuk kepada Sagiri dan teman-temannya, yang dimasukkan upacara tersebut menyambut tamu wanita dari luar desa. Setelah selesai melakukan upacara, kepala desa itu menjelaskan bahwa upacara tersebut bernama upacara potong kaki, yang bertujuan untuk menyambut wanita yang berada di luar desa. Namanya benar-benar nama yang mengerikan ya guys. Dilakukanlah pesta di mana mereka makan-makan terhadap warga masyarakat di sana, dan terlihat Sagiri curiga dengan apa yang dihidangkan terhadap mereka. Lalu masyarakat di sana pun menjelaskan bahwa hidangan ini merupakan daging beruang yang berada di sekitar desa mereka. Dan saat Sagiri ingin pergi untuk buang air kecil, dia pun melihat anak wanita yang memakai baju merah. Dan saat anak perempuan itu pergi, tiba-tiba ada seorang yang memakai kapak dan berlumuran darah berdiri tepat di depan Sagiri, yang membuat Sagiri histeris. Tentu saja teriakan Sagiri memancing perhatian banyak orang. Dan kepala desa mengatakan bahwa dia adalah orang yang bernama Isuke, dan Isuke ini adalah orang yang selama ini merawat istri kepala desa di sana. Lalu Sagiri pun pamit untuk istirahat. Scan pun berpindah di mana wanita tua yang sedang makan, dan terlihat bahwa wanita itu tidak memiliki kaki lagi. Ada apa ini? Kenapa wanita ini tidak memiliki kaki lagi? Tenang guys, nanti jawabannya akan diketahui sesaat lagi. Dan Scan diperlihatkan di mana Sagiri dan teman-temannya sedang istirahat, dan terlihat si kacamata sedang sibuk mengerjakan tugasnya. Dan dosen mereka, kita panggil saja Ibu Mori, tiba-tiba datang dan menyuruh mereka istirahat. Ibu Mori pun menemui dosen mereka laki-laki, kita sebut saja Profesor, di mana dia bertanya kepada Profesor bagaimana caranya dia mendapat izin untuk masuk ke desa sini. Karena faktanya untuk masuk ke desa Ayaka, izin masuknya tidaklah mudah. Karena penduduk desa Ayaka tidak suka dengan orang luar. Profesor itu mengatakan bahwa dia mendapat kesempatan dari kepala desanya untuk membawa siswi wanita ke desa tersebut. Jika sang profesor bisa membawa siswi wanita, maka kepala desa tersebut dapat mengizinkan profesor itu untuk melakukan penelitian di desa tersebut. Sang profesor sendiri pun tidak tahu untuk apa sang kepala desa meminta sang profesor untuk membawa wanita muda ke desa mereka. Profesor hanya menyangka jika kepala desa tersebut membawa wanita muda untuk dijodohkan kepada anaknya, karena kita tahu desa tersebut tidak ada wanita sama sekali. Dan penelitian profesor ini bertujuan untuk meneliti mengapa desa Ayaka bisa bertahan sejauh ini padahal mereka tidak punya
perempuan sama sekali. Dan setelah mendengar penjelasan tersebut, mereka pun melakukan skripap. Jadi Bu Muri ini merupakan selingkuhan dari profesor karena profesor sendiri sudah mempunyai istri yang sah. Sementara itu, masyarakat desa itu mengatakan kepada kepala desa bahwa mereka tidak sabar menunggu lebih lama lagi karena mereka sudah lama tidak hidup tanpa wanita. Sementara itu, kepala desa itu menanya karena putranya belum memilih calon istri di antara wanita tersebut. Dari pembicaraan mereka ini, kita mengetahui bahwa ternyata masyarakat desa Ayakama menyuruh sang profesor untuk membawa Sarigi CS karena mereka mempunyai nilai terhadap Sarigi dan teman-temannya. Sementara itu, Sarigi yang bangun dari tidur melihat bahwa teman-temannya sudah tidak ada lagi di kamar bersamanya. Dia pun mencoba untuk mencari teman-teman tersebut. Saat keluar melakukan pencarian, dia pun bertemu dengan Isuke. Lalu Sarigi bertanya kepada Isuke di mana teman-temannya. Hal mengejutkan terjadi. Ternyata Isuke telah membunuh semua teman-temannya. Tentu saja membuat Sarigi lari terbirit-birit. Dan Sarigi pun bertemu dengan masyarakat desa Ayakama yang ternyata sudah memakan daging dari semua temannya tersebut. Dan ternyata itu cuma mimpi Sarigi saja. Dan Sarigi pun pergi untuk mencuci muka. Lalu kita diperlihatkan bahwa ternyata si Kacamata dan Sayori itu memiliki hubungan semacam lesbi gitu ya. Cantik lesbi bangsa. Sementara itu, Sarigi dan teman-temannya beserta sang profesor dan Ibu Muri pergi untuk melakukan penelitian. Sementara itu, sang kepala desa meminta kepada anaknya untuk segera memilih pilihannya. Karena sang kepala desa mengatakan bahwa penduduk sudah tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Sementara itu, Sayori dan Hina saat melakukan perjalanan mereka pun kelelahan dan menyuruh teman-temannya untuk pergi duluan karena mereka ingin istirahat sebentar. Dan saat teman-teman mereka pergi, tiba-tiba datanglah 2 orang penduduk desa menyampari mereka dan menawarkan mereka untuk pergi ke minimarket terdekat. Dan bodohnya, mereka berdua pun mengikuti kemauan 2 orang penduduk desa tersebut. Dan dari kejauhan, Isuke melihat 2 orang penduduk desa tersebut membawa Sayori dan Hina. Di tengah perjalanan, penduduk desa yang awalnya baik mulai menunjukkan sifat mereka sebenarnya, di mana ternyata penduduk desa tersebut ingin memperkaos Sayori dan Hina. Kurang ajar, gak ngajak-ngajak ya. Sementara itu, Sagiri CS berhasil sampai ke tempat tersebut dan si Ibu Muri dan profesor masuk ke dalam kuil untuk menemukan entah apa yang bisa diteliti di situ, dan mereka pun menemukan sebuah buku. Dan saat si profesor membuka buku tersebut, tiba-tiba terdengar suara dari luar yang ternyata suara itu berasal dari penjaga kuil tersebut. Di mana sang penjaga kuil tersebut menyuruh mereka semua untuk segera meninggalkan desa Ayakama. Jika tidak, mereka semua akan celaka. Sementara itu, Sayori dan Hina diseret dan diperkaos oleh kedua desa tersebut. Dan beruntungnya, mereka berdua pun berhasil lolos setelah Hina menghantam batu ke kepala salah satu penduduk desa tersebut. Dan mereka pun kabur, namun sayangnya saat kabur mereka pun berhasil ditangkap kembali oleh penduduk desa tersebut. Dan setelah ditangkap, kaki Hina ingin dipotong oleh kedua penduduk desa tersebut. Dan terlihat adegan ini mirip dengan adegan di scan awal tadi. Dan saat akan memotong, tiba-tiba mereka diserang oleh manusia bertopeng dari belakang dan jep! Salah satu dari penduduk desa itu pun mati terkena kampak oleh manusia bertopeng ini. Dan tersisa 1 orang lagi, di mana 1 orang ini berhasil lolos dengan menebaskan parangnya ke kaki pria bertopeng tersebut. Sementara itu, Sayori yang ketakutan meninggalkan Hina sendirian bersama pria bertopeng tersebut. Ternyata pria bertopeng tersebut adalah Isuke, di mana Isuke ini merupakan orang baik yang ingin membantu mereka untuk keluar dari kampung tersebut. Lalu Isuke pun pergi bersama Hina untuk membantu Hina keluar dari desa tersebut. Hina pun membuka kaos kakinya untuk menutupi luka Isuke yang terkena parang tadi. Dan penduduk desa yang selamat melaporkan kepada kepala desa, di mana mereka
mencoba menghalangi gadis itu melarikan diri yang akibatnya membuat temannya terbunuh. Dan penduduk desa yang selamat ini tidak berani mengatakan yang sebenarnya karena dia tahu bahwa kepala desa itu melarang mereka untuk menyentuh gadis tersebut sebelum Isuke memilih calon istrinya. Dan sepertinya mereka tidak tahu kalau yang membunuh teman mereka adalah Isuke. Mereka berpikir bahwa yang membunuh penduduk desa itu merupakan orang luar. Sementara itu, Sayori akhirnya berhasil ditemukan oleh penduduk desa tersebut, dan saat Sayori melarikan diri, dia pun tergelincir dan pingsan. Sementara itu, Sayori yang terbangun melihat bahwa ternyata ada seorang yang memakai topeng, di mana topeng itu merupakan topeng pemberian dewa dari desa Ayakama. Dan saat Sayori minta diselamatkan, ternyata pria bertopeng itu bukan menyelamatkan Sayori, melainkan membunuhnya. Sementara itu, Sagiri CS yang gelisah bahwa Hina dan Sayori tidak pulang ditenangkan oleh kepala desa itu, di mana kepala desa itu mengatakan bahwa Hina dan Sayori sedang minum-minum bersama penduduk desa. Sementara itu, sang profesor yang telah mempelajari buku yang didapat menemukan fakta yang sangat menyejukkan, di mana untuk bertahan hidup tanpa wanita, penduduk desa tersebut menculik wanita dan memotong kaki wanita tersebut sehingga mereka dapat memperkosanya berkali-kali. Walaupun demikian, tetap saja yang lahir adalah bayi laki-laki, bukan perempuan. Sementara itu, kepala desa itu pun muncul tiba-tiba dan mengajak mereka berdua untuk pergi. Dan diam-diam sang profesor memberikan kunci mobil terhadap Ibu Muri dan mencoba menghalangi kepala desa tersebut. Dan saat Bu Muri dan yang lainnya kabur, mereka dihalangi oleh penduduk desa tersebut. Beruntung, Isuke datang tepat waktu dan menghajar penduduk desa tersebut. Dan dia dan Hina pun berhasil bergabung dengan yang lainnya. Sementara itu, saat di mobil, ternyata si kacamata sedih karena ternyata Sayori tidak berhasil kembali bersama Hina. Sementara itu, jalan keluar satu-satunya dari desa tersebut telah diblok oleh penduduk desa itu. Sementara itu, salah satu penduduk desa yang mengejar mobil Sagiri CS telah menemukan bahwa ternyata mobil mereka telah kosong, yang dimana Sagiri CS telah kabur melalui hutan yang dipandu oleh Isuke. Sementara itu, diperlihatkan bahwa seseorang bertopeng itu menemui gadis kecil berbaju merah tersebut.